Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau jelasin tentang variabel dan tipe data di Python. So langsung aja kita mulai ke videonya. Variabel itu tempat untuk menyimpan data. Garis besarnya seperti itu. Nah, kalau tipe data ini jenis data yang tersimpan di dalam wadahnya variabel. Contohnya seperti itu. Misalnya di sini saya mau nampilin tulisan print nomor 1 belajar variabel. Nah, setelah kalian play jangan lupa kalian pastiin yang di play itu, yang di running itu nama file kalian buat sekarang. Contohnya saya akan membuat variabel dengan contoh name, hurufnya kecil semua ya. Namanya Sabrina. Di sini saya mau buat variabel lagi namanya name tapi dengan huruf kapital depannya. Namanya Briana. Dia bisa sama nama variabel asalkan menggunakan huruf kapital gitu. Contohnya, saya mau manggil nih namanya gitu. Ya udah, cara manggilnya sama, print masukin nama variabel, nggak usah pakai kutip. Dia langsung muncul kan, Sabrina. Kayak gitu contohnya. Nah, di sini juga misalnya saya mau lagi panggil si Briana, nama variabelnya. Nah, dia muncul kan karena dia itu bisa menggunakan nama variabel yang sama asalkan huruf kapitalnya itu depannya besar. Nih, misalnya di sini saya mau menggunakan lagi print hello. Nah, kita mau manggil si variabelnya. Jadi contohnya kayak gini. Ini kurang koma. Nah, setelah tanda kutip kita kasih koma lalu panggil nama variabelnya. Contoh kayak gini. Hello Sabrina, kayak gitu hasil keluarnya. Atau bisa menggunakan tanda plus juga kurang lebihnya. Seperti itu contohnya. Kalau mau menggunakan string dulu baru memanggil si fungsi variabelnya itu. Nah, di sini saya juga mau ngasih tahu cara untuk menghapus variabel. Gampang banget, kalian tinggal masukin aja del. Nah, kalian panggil nama variabel yang mau kalian hapus. Contoh kayak gini. Nah, dia ada keterangannya nih, ada yang error. Nih, name itu is not defined. Dia nggak ketemu pencarian nama variabel name menggunakan n kapital karena sudah kita hapus tadi variabelnya. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan n kecil name-nya, dia langsung muncul kedua-duanya. Kayak gitu. Nah, dia kelihatan kan is not defined. Yang kamu maksud mungkin name dengan kapital kecil gitu fungsinya. Nah, kalau untuk memberi komen itu, comment section, kalian tinggal kasih tanda pagar aja. Nah, di sini aku mau buat lagi contoh nama variabelnya address. Nih, di sini aku mau masukin Bekasi misalnya. Gimana sih cara manggilnya gitu? Cara manggilnya sama aja, sama kayak cara manggil variabel si nama. Kalian tinggal ketik aja print misalnya address, nggak usah pakai tanda kutip ya kalau manggil. Nah, dia langsung muncul setelah kalian running. Nah, di sini gimana sih biar ada string dulu? Sama aja caranya. Kalian tinggal langsung tulis aja di dalam tanda kutip, lalu diikuti dengan tanda koma, lalu kalian panggil nama variabelnya yang mau kalian panggil. Misalnya, hai nama saya. Kalian ikuti dengan tanda koma, masukin nama variabelnya, lalu tulis lagi stringnya. Kalau kalian mau nulis lagi dan masukin lagi nama variabelnya yang mau kalian panggil. Contohnya, nah nanti hasilnya akan seperti ini setelah kalian running. Hai, nama saya Sabrina dan domisili saya di Bekasi. Contohnya kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang itu kita akan masuk ke bagian tipe data angka. Di sini itu tipe data itu biasanya digunakan untuk integer dan float gitu. Tapi di sini juga aku mau ngasih tahu tipe data boolean ya. Kalau tipe data boolean itu hanya memiliki dua nilai yaitu true dan false. Nah, kalau integer itu biasanya digunakannya untuk angka gitu, bilangan bulat ya kalau untuk integer contohnya. Nah, di sini itu aku mau memberikan contoh integer. Nah, di sini kalau untuk memberi baris baru kalian tinggal ketik aja print dalam kurung kasih kutip 1. Nah, nanti dia langsung membuat baris baru. Contohnya misalnya saya buat lagi variabelnya harga 5.000 ya. Cara manggilnya sama kayak tadi. Kalian tinggal print aja, panggil nama variabel ya. Contohnya misalnya saya mau pakai string dong gitu. Harga pulpen ini di dalam kurung, jangan lupa juga diikuti koma. Lalu kalian panggil nama variabel ya. Nah, jadinya setelah di running seperti itu. Harga pulpen ini 5.000. Kalau aku buat contoh lagi ya menggunakan rupiah depannya sama aja caranya. Pas di running hasilnya akan kayak gini. Nah, harga pulpen ini 5.000 rupiah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini juga ada yang beda. Kalau kita menggunakan integer, dia itu nggak usah menggunakan tanda petik ya. Jadi langsung aja sama dengan 5.000. Contohnya kayak gitu ya. Untuk float juga sama aja. Nah, di sini juga aku mau bikin lagi tentang belajar
float. Ya, kurang lebih float itu untuk bilangan pecah, misalnya desimal, misalnya 10, sekian dan yang ada komanya berapa angka di belakang koma, contohnya seperti itu. Misalnya di sini juga sama, nggak usah pakai tanda kutip. Misalnya saya akan membuat weight variabelnya sama dengan 53,5. Cara manggilnya sama, tinggal kalian ketik aja print, masukin lagi nama variabelnya si weight. Nah, di sini sama. Gimana caranya kalau mau menggunakan string di depannya? Kalian tinggal buat print, masukin di dalam kutip itu tulisan yang kalian mau, diikuti koma. Lalu, oh ini ada yang salah. Ini karena kita kurang koma. Nah, pas di running, dia akan benar. Contohnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi, masukin string yang kalian mau, tanda koma, nama variabelnya, tanda koma lagi, string lagi. Seperti itu ya contohnya. Nah, bikin baris baru lagi biar dia rapi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau buat ke bagian boolean. Boolean itu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, true dan false, atau 0 dan 1. Ya, contohnya gampang. Contoh kayak gini misalnya. Di sini aku buat ini aku kasih keterangan ya. Boolean itu hanya untuk false dan true biar kalian ingat. Jadi ini lebih gampang dibanding yang sebelumnya. Misalnya, saya langsung buat aja 2 lebih besar sama dengan 8. Pas di running hasilnya seperti apa? Harusnya false karena 2 lebih kecil daripada 8. Bener gak? Jadi dia langsung menilai hasil printan tersebut gitu. Nah, aku bikin lagi di sini misalnya print 9 lebih kecil dari 9,1. Betul, nilainya langsung true. Jadi contohnya kurang lebih seperti itu. Oh, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like, di komen, di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya.